Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2655 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop harta rohani dalam bejana tanah. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama Saudara, perhatikan ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari firman Tuhan ini kita belajar, melayani Tuhan adalah satu anugerah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kehormatan bagi kita dapat dipanggil Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Makanya firman Tuhan ini berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Artinya apa saudara? Artinya para rasul, semua orang yang melayani Tuhan harus mengerjakan pelayanan itu dengan sukacita. Amin. Jangan setengah hati, jangan terpaksa, tetapi lakukan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sukacita, dengan cinta kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cinta kepada Tuhan, pasti pelayanan saudara dan saya maksimal. Amin. Pasti pelayanan saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh dipercaya untuk melayani Tuhan, kerjakan itu. Jangan setengah-setengah hati, tapi kerjakan itu semaksimal mungkin. Amin. Lakukan semua pelayanan dengan segenap hati. Kenapa saudara kita harus mengerjakan itu dengan segenap hati? Karena Tuhan melihat hati.
Saudara, kalau Tuhan hanya melihat profesional kita, saudara, banyak orang mengerjakan profesional tetapi kehilangan hati. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang melayani karena terpaksa. Akhirnya apa saudara? Tidak segenap hati. Melayani hanya karena ada modus lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau saudara mengerjakan, melakukan pelayanan dengan segenap hati. Saudara, kalau kita boleh dipilih Tuhan, dipanggil untuk melayani, itu satu kebanggaan buat kita. Satu kehormatan buat kita. Boleh dipilih dan dipanggil menjadi orang-orang yang ada di ring satunya Tuhan. Itu satu kehormatan. Amin. Makanya saudara, kerjakan, lakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan, karena Tuhan pantas dan layak untuk menerima yang paling terbaik dari kita, hamba-hambanya. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan integritas. Amin. Saudara, kita harus melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Amin. Saudara, kenapa kita harus berintegritas dalam pelayanan? Karena ada banyak juga orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, tetapi mereka mencari keuntungan pribadi dari pelayanan itu. Banyak juga yang tipu-tipu, saudara. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Rasul Paulus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita harus melayani Tuhan dengan murni, tanpa ada motif dan modus lain. Motivasi kita murni untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan ada motif modus lain untuk memperkaya diri, untuk meraup keuntungan. Saudara, dari pelayanan bertobat, kita harus memiliki hati yang murni. Amin. Jangan sampai saudara, cinta akan uang itu masuk ke dalam pikiran dan hati saudara, sehingga pelayanan saudara selalu diukur dengan uang. Saya dapat berapa? Saya dapat amplop enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan murni. Saya percaya kalau kita melayani Tuhan dengan murni, Tuhan pasti akan memberkati kita kok. Tuhan pasti akan pelihara kita. Saudara, saya sudah menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ketika kita murni melayani Tuhan. Saudara, saya meninggalkan pekerjaan yang semua fasilitas saya dapat. Saya fokus melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan benar, Tuhan pelihara sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kami lagi renovasi gereja. Kami tidak ngemis sana sini. Kami hanya bicara, berdoa kepada Tuhan. Kami hanya minta kepada Tuhan. Kami tidak ngemis kepada orang-orang yang berduit. Tidak, saudara. Biar Tuhan yang gerakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan sediakan semua yang dibutuhkan. Dan benar kami melihat mujizat. Amin. Saudara, ada beberapa yang saya dengar kalau
renovasi atau pembangunan ini kesempatan untuk sodorkan proposal, untuk minta sana sini pada orang-orang yang berduit dan sebagainya. Tapi kami tidak lakukan itu karena kami percaya kalau kami fokus melayani, Tuhan yang urus apa yang segala keperluan, kebutuhan. Baik itu renovasi, baik itu kebutuhan pribadi keluarga kami. Tuhan yang sediakan. Amin. Dan itu terbukti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, layani saja dengan murni. Jangan ibadah, pelayanan, tetapi ada modus tertentu di sana. Untuk mencari relasi, untuk mencari dalam tanda kutip korban. Yang lain saudara, untuk saudara pinjam duit, untuk saudara jadikan dia klien dan sebagainya. Saudara, layani Tuhan saja dengan murni. Amin. Saudara, kalau kita boleh melayani Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani. Amin. Jadi saudara, layani Tuhan dengan sukacita. Jangan tawar hati, jangan terpaksa. Layani Tuhan dengan murni, dengan integritas. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan berkati saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar saudara. Ayat 3 dan ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, kalau kita memberitakan Injil, kita ditolak, saudara jangan trauma, jangan berkecil hati. Karena apa? Jika Injil itu tertutup buat mereka, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Kalau kita ditolak, kalau kita mungkin menderita karena kita memberitakan Injil, orang-orang menjauhi kita, banyak orang mungkin berkata-kata yang tidak baik kepada kita, terlalu fanatik lah, terlalu radikal lah, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dengarkan itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita dengar ya perintah Bapa kita di sorga. Amin. Kita kerjakan, kita lakukan itu. Kalau ada yang menerima pemberitaan Injil, puji Tuhan. Orang yang menerima, dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Tetapi orang-orang yang menolak atas pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka yang tidak percaya, menolak Injil, mereka binasa. Sekali lagi, jadi kalau saudara baru pertama memberitakan Injil, saudara ditolak, jangan trauma. Tetap semangat memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah suka duka dalam memberitakan kabar baik. Kita 10 kali ditolak, satu orang pasti mendengar berita Injil yang kita sampaikan. Amin. Dan itu sukacita. Sukacita di sorga. Amin. Karena satu orang yang mendengar Injil, dia percaya, dia bertobat, dia diselamatkan, sukacita yang luar biasa terjadi di surga karena pertobatan satu orang yang mendengar Injil itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam memberitakan Injil. Amin. Yang terakhir, yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Injil itu ya cerita tentang Yesus. Amin. Perhatikan ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita
diingatkan bahwa Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Amin. Saudara, Yesus telah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah dinubuatkan tentang juru selamat. Amin. Saudara, para nabi menubuatkan akan kedatangannya. Oh haleluya. Saudara, dan tergenapi. Yesus datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia. Dan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, dia melayani umat Tuhan. Dia memberitakan Injil. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia benar mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Amin. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebangkitannya, kita memiliki satu pengharapan iman. Bahwa benar kita satu hari nanti akan mati. Sebagaimana Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita juga akan bangkit. Amin. Kita akan bangkit. Saudara lihat, Yesus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kemarin ada yang bernubuat, saudara, tanggal 23 September ini akan terjadi rapture, artinya Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya tidak terjadi. Ini menandakan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Banyak sekali nabi-nabi palsu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah jelas. Tidak memberitahukan waktu kapan Tuhan akan datang. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berjaga-jaga. Menjaga hidup kita supaya tetap berkenan, tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga iman kita supaya tetap bertahan hingga akhir. Amin. Itu tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita sampaikan. Berita tentang Injil Kerajaan Allah, cerita tentang Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara bersaksi, menceritakan, saudara diberkati dari saudara orang susah, sekarang saudara sudah punya rumah, villa, saudara sudah punya kendaraan yang begitu banyak dan sebagainya. Tabungan saudara, wah miliaran. Saudara, itu bukan kabar baik. Itu bukan Injil. Injil itu cerita tentang Yesus. Amin. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara yang tadinya hidup dalam kegelapan. Sekarang hidup dalam terang kasih Tuhan. Ceritakan kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Supaya orang-orang itu dapat melihat, oh iya benar, dia dulu hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tapi hidupnya sekarang berubah karena Yesus. Sehingga orang penasaran, ingin mengenal tentang Yesus. Pada saat itulah kita berkesempatan untuk menceritakan Injil kepada orang-orang yang haus tadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Injil, cerita tentang Yesus. Jangan cerita gosip. Jangan cerita berkat yang saudara dapatkan, itu bukan Injil. Ceritakan saja tentang Yesus. Amin. Apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Apa yang Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupanmu. Sehingga saudara beralih dari yang gelap jadi terang. Sekarang ini, ceritakan. Supaya orang-orang yang mendengar itu sama seperti saudara. Mengenal Yesus. Percaya kepada Yesus. Pasti selamat. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani Tuhan adalah satu anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita dipilih Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Bukankah itu satu kebanggaan, satu kehormatan? Makanya saudara kerjakan, lakukan dengan segenap hati.
lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Saudara, kerjakan, lakukan, layani Tuhan dengan murni. Jangan membelokkan kebenaran untuk meraih keuntungan pribadi. Jangan. Bertobat, saudara. Mari kita bersukacita. Karena kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kita dipilih, dipanggil untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara, ya dikasih Tuhan, mungkin di saat kita memberitakan kabar baik, banyak orang yang menolak, banyak orang yang gak suka. Nggak apa-apa. Mereka yang tidak menerima, mereka yang menolak pemberitaan yang kita sampaikan, mereka orang-orang yang binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat dalam memberitakan Injil. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Ceritakan tentang apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam dunia ini. Ceritakan tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupmu. Supaya orang-orang yang mendengar cerita tentang Injil itu, mereka boleh menerima Yesus, percaya, mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, dihibur. Mereka yang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.